Halo YouTube, welcome back to my channel Bang Sandi TV. Di video kali ini Bang Sandi akan bikin vlog lagi perjalanan menuju Desa Camba. Dan proyeknya hari ini adalah Bang Sandi dipercayain buat setting router di sana, karena ada beberapa laptop atau komputer yang pengen dipakai untuk kegiatan ANBK ya, di salah satu sekolah negeri SDN 2 Camba kalau nggak salah ya. Nah, jadi Desa Camba ini masih masuk di kawasan atau di wilayah Kecamatan Kota Besi. Cuman jaraknya dia agak jauh sih ya, karena kita harus masuk ke jalan Kandan dulu, terus masuk Desa Camba kayak gitu lah. Nanti teman-teman bakal lihat sendirilah perjalanannya seperti apa gitu ya. Informasinya di sana sudah ada router atau router board Mikrotik RB951, dan di sana itu menggunakan ini ya, menggunakan jaringan GSM aja. Tidak masuk di cover oleh fiber atau IndiHome. Terus di sana menggunakan modem, kalau tidak salah modemnya E3372 dari Huawei, dan itu langsung dicolokkan ke RB951 nya kalau nggak salah. Antenanya juga kemarin sebenarnya Bang Sandi harus ikut sih masang di sana, cuman karena Bang Sandi kebetulan sibuk juga, jadi yang pasangin mereka sendiri ya. Kalau tidak salah 2 pipa ya, kalau mereka informasikan ke saya itu 2 pipa sudah terpasang. Mudah-mudahan sinyalnya bagus. Tapi hari ini kayaknya lebih simple sih, karena hanya setting di hanya setting di bagian routernya aja gitu ya, biar jaringannya jadi satu jaringan dan lokal area network ya gitu ya. Oke guys, Mas Ani harus siap-siap dulu ini. Untuk kepala sekolahnya tadi sudah mampir ke sini, tapi saya suruh duluan aja karena saya belum sarapan dan belum mandi tadi. Saya akan ke sana. Sekolahnya katanya dekat dengan kantor desa. Let's go. Ikut ayah kah? Ikut kah? Ikut ayah. Ikut. Sekarang sudah jam 7:55 ya. Bar dari bahan bakar saya cuma 3 bar. Jadi sinyalnya paling itu cuman di minus 60 dB, minus 70 dB-an. Kita harus isi bahan bakar dulu. Kebetulan di situ pom bensin sudah dekat ya. Untuk arahnya sendiri sekarang kita menuju ke arah Sampit Palangkaraya ya. Nah, jadi sebelum jembatan Bajarum kita belok ke kiri, masuk ke Jalan Kandan. Nah, setelah itu nanti kita baru sampai ke Camba. Perjalanan estimasi kurang lebih kayaknya 1 jam lebih ya. Oke, kita berharap semoga sampai dengan selamat. Amin. Oh iya, Bang Sandi baru sadar ya, kalau kemarin sebenarnya ada janji juga di hari ini untuk datang ke tempat klien saya juga yang ada di dekat SPBU. Beliau namanya Bang Upai. Kemarin saya pasangin CCTV dan router untuk beliau karena akses internet di rumahnya itu WiFi ID. Jadi kalau WiFi ID itu, kalau pengen pasang CCTV yang CCTV IP itu mesti ditambahin router lagi untuk WISP-nya, karena supaya CCTV-nya nggak minta login pack kayak gitu ya. Oke, kita ke situ dulu bentar, baru kita lanjutkan ke Desa Camba. Rumahnya sebelum SPBU sih tadi ya, cuman saya terlewat. Ngisi minyak dulu tadi. Hendak ke Camba lu nih. Siapa? Apa jerpin tuh? Ini pasang apa merilah? Lihat dulu, kita lihat dulu. Beda apa? Salah pasang, beda terbalik. Itu apa? Main ke pocong. Kan belokan ke sini. Oke, sudah selesai untuk proses menyeting CCTV IP ya. Ternyata permasalahannya pada memory cardnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan perjalanan menuju Desa Camba guys. Let's go.
Nah, itu dia jalannya guys ya. Kita masuk ke kiri. Di sini ada kan simpang 3 nih. Simpang 3 atau simpang berapa sih ini? Iya bener ya. Iya, oke lah. Kita masuk ke kiri. Kalau di sana kan ke arah Palangka. Mas Randy. Wah, teman saya tuh. Oke. Untuk di awal-awal sih memang aspal ini jalannya, tapi setelah itu jalannya adalah jalan bebatuan guys. Cuman pasir dan batu. Setelah itu nanti barulah di Desa Camba agak enakan jalannya. Kalau Kandan ini, jalan menuju Kandan ini guys, jalannya agak rusak gitu. Belum dikasih aspal semua ya. Wow, mantap ya. Saya baru lihat rumah-rumah baru di sini. Oke, kita ketemunya langsung di spot-spot yang seru-seru aja ya. Karena terlalu panjang ini kalau saya rekam semuanya. Tuh kan, baru aja dibilang. Kita sudah masuk jalan bebatuan ini. Jalannya merah kayak kemarin juga, cuman banyak batunya. Di sana akan lebih susah lagi jalannya nih. Gimana guys? Menurut kalian? Seru kan? Jadi sebenarnya di wilayah saya itu trip-trip perjalanan itu sangat banyak dan penuh dengan pemandangan hutan-hutan rimba ya, pemandangan alam itu banyak. Karena di Kalimantan ini memang masih hutan itu dijaga ya, semoga terus dijaga. Tidak sampai menjadi lahan yang gundul, sehingga perjalanannya itu seru gitu kan. Tantangannya juga seru. Dan yang pasti masih banyak titik-titik peluang usaha untuk hotspot GSM itu masih banyak sebenarnya. Tinggal ya kitanya aja sih yang mau bergerak atau tidaknya gitu ya. Dan untuk perjalanan seperti ini juga Bang Sandi sambil ngecek keadaan di desa tersebut gitu. Oh, apa peluang yang bisa kita ambil di desa tersebut gitu ya. Kalian lihat background saya, hutan semua kan, hutan perkebunan ya. Di sini itu selain kelapa sawit, sumber daya alamnya itu antara lain seperti karet ya, terus bisa juga rotan, macam-macam lah ya. Untungnya jalannya nggak begitu berdebu ini, karena kemarin habis hujan. Semoga aja deh nggak debu ya. Oke, kita akan ketemu lagi di Desa Camba. Dadah. Guys, dari sini ada pemandangan bahwa di sana ada Tower Triangle. Saya masih kurang tahu juga ini milik punya siapa gitu ya, pemiliknya siapa. Yang pasti ini digunakan untuk point to point sepertinya ya. Untuk di atas sendiri saya pantau, saya lihat itu alat yang dipakai adalah apa ya namanya? Kalau tidak salah itu dia pakai produk dari Ubiquiti ya, Ubiquiti itu. Wow, itu ada repeater juga di atas. Milik pribadi ya, milik pribadi saya lihat ya. Di sana juga ada repeater GSM saya lihat tadi. Berarti sudah ada yang mulai deh ya untuk di Desa Kandan ini untuk usaha internet gitu, usaha hotspot gitu. Ada pasar guys.
Ada pasar ya ternyata ya. Ya mungkin ya. Ini ya. Maaf perjalanan Anda terganggu, jembatan. Nih, saya nggak baca. Main terobos aja tadi ya. Oke, kita belok kanan. Masuk ke Gang Gentalang. Oh iya bener ini jalannya. Sekarang kita akan masuk ke jalan apa sih namanya ini? Jadi dari sini sampai sana itu jembatan semua ini. Ya Allah. Sebenarnya dulu waktu saya masih di zaman-zaman SMA, jalan menuju Desa Camba itu tidak sebagus ini ya, tidak senyaman ini sebenarnya. Dulu itu ini semuanya cuman diberi kayak kayu gitu ya, di setiap di sepanjang jalan ini disusun kayu-kayu bulat itu, dan becek banget dulu. Jadi waktu saya kesini, waktu masih SMA dulu sama teman itu sempat jatuh naik motor di sini ya, terhempas di jalan. Dan yang saya salutkan adalah teman-teman yang asli Camba dan bersekolah di SMA Kota Besi waktu itu. Mereka dengan giatnya setiap hari harus melewati jalan yang parah banget gitu. Dan setiap hari juga ketika di sekolah celana atau baju mereka tuh pasti kotor lah. Saya salut banget dulu ya. Dan alhamdulillah sekarang jalannya agak mendingan lah, tidak seperti dulu lagi. Semoga ini jalan cepat diberi pengeras semuanya ya. Hei, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur ya, jangan di kota aja yang dibagusin terus ya. Di jalan-jalan seperti ini menuju Camba, Kandan ini kapan dong untuk segera diberi pengaspalan kayak gitu ya. Ini kita sudah sampai di mana ini? Di kantor Desa Camba. Nah, kantor Desa Camba. Katanya tadi dekat kantor desa sih, SDN 2 Camba. Saya tuh lupa ingat ya. Yang saya ingat itu SMP-nya tuh di sana. Oh, ada pembangunan masjid rupanya di sini. Ada satu lagi di Desa Camba ini, itu di sungainya ya, di sungainya. Di sini ada pulau guys. Orang sini nyebutnya itu kalau nggak salah, kalau nggak Pulau Hanibung, itu Pulau Handiwung. Dan di sini adalah spot memancing udang yang cukup bagus ya. Orang-orang banyak ke Camba ini untuk memancing udang guys. Saya juga nanti sambil lihat-lihat lah kalau misalkan ada warga yang jual udang sini, saya mau beli udang buat bawa pulang gitu ya. Kalau misalkan kalian hobi mancing udang, jangan lupa ke Desa Camba ini. Oh, di situ juga ada masjidnya. Untuk di sini sinyal masih 4G sih ya, meskipun cuma dapat 2 bar tapi masih 4G. Saya kayaknya harus telepon dulu nih Pak Fatah. Saya sudah lewat di SMP 4, tapi belum menemukan SDN 2 Kota Besi Hulu, SDN 2 Camba. Oke. Bentar ya. Ulun lewat SMP 4 sudah nih, di sebelumnya kah apa sudah SMP 4 Pak? Sebelumnya jauh. Astaga, sebelum kantor desa apa sesudah kantor desa? Kalau ikam dari SMP itu sebelum kantor desa. Oh. Maka ada aja di situ. Sebelah kiri jalan apa kanan jalan kalau ulun dari SMP?
sebelah kanan. Oh iya iya iya. Ya, cuma Tertutup kah? ya ada rumah orang lah. Oh nggih aja. Berarti sebelum ya kalau ulun dari SMP ya. Iya 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 ulun ke sana. Kirim anu lah. Sherlock. Sherlock. Nggih. Tuh kan guys, saya kelewatan, ya ampun. Oke lah, gak apa-apa. Daripada kita nggak nanya kan. Kalau malu bertanya itu makanya sesat di jalan. Tapi kalau kebanyakan nanya itu malu-maluin di jalan. Agak tertutup sih emang ya. Oke, kita masuk ke kawasan Desa Jawa. Kelewat. Oh itu antenanya. Mantap. Hah? Berapa Mbps? Apanya Kang? Ini? Anu aja 12 ya. Tapi bersih. Siapa-siapa kemarin yang masang? Kami berdua aja. 3 ini aja. Aku nggak ada hitung. Oh itu sudah arah BTS salam lah. Tanpa itu tapi. Tanpa apa? Kalau pakai itu? Kan 15 ah. 15 Mbps. Awak ada? Jauh kita cek aja. Dicek. Oh nih routernya. Akunnya kemarin. Ya, oh iyalah ini modemnya kemarin lah. Iya di kamu ganti. E8372. Oke. Cek sinyal guys. Kita cek. Ini saya cuman pakai antena ini. Terus saya dekatkan ke HP saya. Karena ini nih bagian apa namanya induksinya ya. Saya dekatkan di sini. Sekarang kita uji kecepatan di sini berapa. Wow. Mantap. Dapat 25 Mbps ya, Pak. Kartu apa tuh? Telkomsel biasa, simpati. Ini Infinix. Dari depan. Slim bro. Mantap. Metal nih bahannya nih. Full metal. Iya. Core i3. Kurang pas gitu. Iya ya. Oh ini kayaknya kita tak seorang enggak? Karena juga. Pada lurus itu ah. Kartunya lagi saya pulang. Tapi kemarin coba pakai ini bisa ya. Iya. Biar bisa jaga kanan. Wah, ini juga ada sinyal ini lah. Kenapa? Orang tuh salah setting aja tuh. Ya berarti masuk kemarin berhasil lah. Makanya nambah lagi tuh. Jadi ini sementara kita taruh di sini dulu. Masa KSK akan sandi gini? Untuk speed test tadi kita dapat di sekitar 15 Mbps-an. Kita speed test ulang. Yang mandiri seperti mana kayak semalam tuh 19 kah? Daftar ya? Ini apa tuh namanya? 12 bang sebenarnya itu kan 15 Mbps itu untuk 15 klien, untuk 15 komputer gitu. Kita cuma di SD2 Camba kan cuma 8 jam. Berarti kan cukup ya gitu lah. Cukup. Ini cukup benar nih. Nah ini langsung berubah nih. Ini akan terputus. Pilih halo lagi. Konekan ke wifi yang baru tadi, SD Negeri 2 Camba tadi. Uploadnya lumayan lah, bagus lah. Kalah di home. Di Telkomsel kalah di home lah. Uploadnya. Install dulu deh Office-nya. Kenapa? Install Office. Install Office. Untuk setting sudah clear, sudah selesai. Dan beginilah keadaan untuk SD Negeri 2 Camba. Sepi ya karena memang pembelajaran tatap muka masih belum bisa.
Jadi sekarang masih secara online atau secara daring. Antena di sana ya, antena di sana. 2 pipa, itu 2 pipa lumayan lah ya, sinyal full bar. Kenapa sinyal full bar? Karena memang BTS di sini masih deket dan sinyal secara langsung di handphone pun sinyal masih bagus gitu. Untuk bandwidthnya sendiri itu rata-ratanya di sekitar 15 sampai dengan 17 Mbps-an. Untuk sinyalnya full. Oke, setelah ini Bang Sandi pengen coba-coba ke kampung lah ya. Maksudnya ke perumahan warga yang di pinggir-pinggir sungai. Pengen cari-cari udang aja itu kalau misalkan ada yang jual. Ya. Ternyata sekarang lagi nggak musim udang guys ya. Jadi kita harus rela pulang tanpa membawa udang karena lagi belum musimnya. Jadi pemancing mungkin lagi kesulitan mencari atau mancing udang. Ya udah, kita pulang ya. Ketemu lagi di vlog-vlog Bang Sandi berikutnya. Ketemu juga kita di keseruan-keseruan lainnya. Bang Sandi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. My trip, my adventure. Woo!